adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Jadi sudah siap sekolah minggu belum nih? Sebelumnya kita mau perkenalan nih. Namaku Sipa si Sapi. Aku Keke si Kelinci. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu untuk memuji nama Tuhan. Lagunya berjudul Sungai Sukacita. Ayo nyanyi adik-adik. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu yuk. Doa akan dipimpin oleh Sipa si Sapi. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua sehingga pada pagi hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Puji. Kita panggil dulu yuk Bu Pujinya. Bu Puji. Bu Puji. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Puji di sekolah minggu online pada saat ini. Bagaimana, masih tetap semangat? Semangat ya. Dan bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu luar biasa. Nah, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Coba bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan supaya kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, pembacaan firman Tuhan kali ini dari Yosua 24 ayat 1 sampai 3a, disambung ayat 14 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan.
Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Nah, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, anak-anak, pada saat ini Bu Puji akan menceritakan tentang seorang nabi yang tadi sudah Bu Puji baca, yaitu Nabi Yosua. Nah, anak-anak tahu siapa Nabi Yosua? Iya, Nabi Yosua adalah nabi pengganti Nabi Musa setelah Nabi Musa mati. Nabi Yosua adalah nabi yang memimpin bangsa Israel bersama-sama dengan Nabi Musa dan membawa keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan itu menuju ke tanah Kanaan. Iya, waktu Nabi Musa meninggal, dilanjutkan oleh Nabi Yosua yang mengantarkan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, di masa tuanya Nabi Yosua mengumpulkan seluruh tua-tua Israel. Nabi Yosua berpidato di hadapan mereka, dan Nabi Yosua menantang mereka untuk memilih apakah mereka akan menyembah Allah lain seperti yang dilakukan oleh leluhurnya, ataukah akan memilih Tuhan Allah untuk mereka sembah. Nah, kira-kira apa jawaban bangsa Israel terhadap Nabi Yosua? Tadi dari bacaan tadi, dari ayat Alkitab tadi, ternyata bangsa Israel memilih untuk menyembah Tuhan. Nah, kenapa mereka memilih menyembah Tuhan? Karena mereka sudah merasakan penyertaan Tuhan ketika di tanah Mesir, di tanah perbudakan. Mereka merasakan
hidup yang sangat menderita. Tetapi hanya Tuhan sendiri yang menolong mereka. Begitu juga dalam perjalanan di padang gurun, bertahun-tahun lamanya mereka menghadapi kelaparan, menghadapi kehausan, tetapi Tuhan tak pernah meninggalkan mereka. Dan itulah yang membuat mereka semakin yakin dan semakin percaya bahwa bersama Tuhan pasti hidup mereka akan bahagia, akan tenteram. Jadi dengan lantang mereka menjawab ketika Nabi Yosua bertanya, "Kepada siapakah kalian akan beribadah? Apakah akan kepada Allah lain ataukah kepada Tuhan?" Dan Nabi Yosua juga memberikan pernyataan bahwa seandainya mereka akan beribadah kepada Allah lain, tetapi Nabi Yosua dan keluarganya tetap akan beribadah kepada Tuhan. Nah, demikian anak-anak yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini, dari pembacaan firman Tuhan dari Yosua kali ini. Dan Bu Puji mempunyai ayat indah untuk anak-anakku semua, yaitu dari Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah, sebelum Bu Puji mengakhiri cerita Alkitab pada saat ini, Bu Puji mempunyai sedikit cerita yang berisi pesan untuk anak-anakku semua. Nah, dengarkan baik-baik ya. Ceritanya seperti ini. Bu Puji mempunyai teman kecil, teman sekolah minggu yang bernama Dek Putra. Nah, pada suatu hari Minggu, Dek Putra itu bangun tidur terus pegang HP. Iya, dia asik dengan HP-nya. Dia sampai lupa makan, lupa mandi, dan hampir tidak mendengar ketika ibunya memanggilnya. Dek Putra, ayo Dek Putra, ini sudah siang. Ayo Dek Putra, berhenti dulu main HP-nya. Nah, karena Dek Putra saking asiknya, dia tidak mendengar. Terus ibunya menegurnya sekali lagi. Dek Putra, Dek, ini sudah siang, Dek. Nah, Dek Putra kaget. Terus dia sedikit marah sama ibunya. Ibu, aku masih asik ini lagi main HP. Nah, terus ibunya bilang, Dek Putra, ini sudah siang. Dek Putra tadi bangun tidur belum mandi, sudah pegang HP. Seharusnya adik mandi dulu, makan dulu. Terus ingat, sekarang hari apa? Hari Minggu. Iya, kalau hari Minggu waktunya apa? Waktunya apa ya? Waktunya apa anak-anak kalau hari Minggu? Iya, kalau hari Minggu adalah waktunya ke gereja. Waktunya anak-anak untuk sekolah minggu. Nah, ibu mengingatkan Putra, sekarang hari Minggu. Adik harus mandi dulu, makan, terus sekolah minggu. Jangan main HP terus. Nah, siapa anak-anak di rumah yang setiap hari bangun tidur langsung pegang HP? Nah, bagus tidak kalau bangun tidur langsung pegang HP? Jangan ya. Kenapa nggak boleh? Karena kalau kita terlalu lama pegang HP, nanti mata kita bisa sakit. Terus kalau lupa sudah asik main HP, nanti anak-anak lupa makan, akhirnya sakit perut, ya kan? Nah, sekarang kita lanjut ya ceritanya si Putra. Nah, akhirnya Dek Putra mendengarkan nasihat ibunya. Dia kemudian mandi, kemudian makan, tapi tanya lagi, Ibu, nanti kalau aku pulang sekolah minggu, aku boleh main HP lagi enggak? Nah, apa jawab ibunya? Ibunya ternyata menjawabnya begini, boleh saja nak, tapi jangan lama-lama ya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, dari cerita tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa
mainan HP itu boleh, tetapi kita harus lebih mengutamakan prioritas kita. Kalau hari Minggu, kita harus beribadah kepada Tuhan, kita harus rajin sekolah minggu, kita harus mendengarkan orang tua kita. Nah, cukup sekian ya anak-anak cerita dari Bu Puji. Untuk mengakhiri firman Tuhan ini, kita akan kembali berdoa. Yuk, siapkan diri anak-anak, siapkan posisi bagaimana sikap kita untuk berdoa menghadap Tuhan. Iya, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa kembali menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkati kami Tuhan, untuk kami seperti Nabi Yosua yang memilih untuk terus beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikian firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Puji. Sangat luar biasa ya, adik-adik semua paham kan? Sipa paham kan? Paham. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan persembahan. Mengumpulkan persembahan akan diiringi lagu Kuberi Persembahan. Mari kita nyanyi adik-adik. Kita akan berdoa untuk persembahan dan untuk menutup sekolah minggu ini. Doa akan dipimpin oleh si Keke. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tiada henti atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat mengadakan sekolah minggu. Kami anak-anak-Mu telah memberikan sedikit persembahan. Kiranya Bapa memberkati kami, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang saatnya kita beraktivitas nih. Aktivitas akan dijelaskan oleh Mbak Hana. Mbak Hananya di mana ya? Kita panggil yuk. Ayo kita panggil Mbak Hananya. Mbak Hana. Mbak Hana. Halo adik-adik yang ada di rumah, sudah siap membuat aktivitas? Aktivitas kali ini tidak membutuhkan bahan-bahan yang dari sekolah minggu. Jadi tidak perlu dicari ya, bahan-bahan dari sekolah minggu memang tidak ada. Nah, kita akan buat video. Minta tolong bapaknya boleh, ibunya boleh, kakak adik ataupun kakek nenek boleh. Nah, caranya begini. Ketika nanti Mbak Hana bilang, atau nanti orang tua adik-adik di rumah bilang, Yesus berkata pegang kepala. Nah, Mbak Wida akan megang kepala tuh. Nah, kalau iblis berkata pegang pipi, jangan lakukan, kan iblis yang ngomong. Oke? Sudah bisa paham kalau Yesus berkata lakukan, tapi kalau iblis berkata jangan lakukan. Yuk kita konsentrasi, fokus. Contohkan ya, saya contohkan ya dengan Mbak Wida. Yesus berkata pegang rambut. Yesus berkata pegang pundak. Yesus berkata pegang pipi. Iblis berkata pegang rambut. Nah, pinter. Mbak Wida berarti fokus. Lagi ya, kita cek Mbak Wida fokus enggak ya. Yesus berkata duduk. Yesus berkata berdiri. Iblis berkata duduk. Iblis berkata pegang rambut. Ya, begitu maksudnya. Apa sih sebenarnya inti dari aktivitas kita kali ini? Kita harus dengar-dengaran suara Tuhan. Caranya gimana? Ya dengan berdoa. Oh, Tuhan Yesus tuh mintanya seperti ini. Kita harus ingat, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Jangan dengarkan suara iblis. Suara iblis tuh gimana tuh Mbak Hana? Oh, yang itu loh, yang sukanya nyuruh-nyuruh jelek. Nyontek aja.
nyuri aja, nggak usah nurut orang tua, itu tidak boleh didengarkan dan tidak boleh dilakukan. Baik, divideokan, nanti boleh dengan orang tuanya, boleh dengan kakaknya, boleh dengan adiknya. Terima kasih, dadah. Nah, gimana nih tadi aktivitasnya? Seru banget ya? Seru nggak, Sapi, Sipa? Wah, pasti seru kok. Nah, untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, kita nyanyi yuk. Kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacita. Ayo adik-adik, kita nyanyi lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab semua sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, demikian sekolah minggu pada hari ini adik-adik. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah. Dadah adik-adik.